Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Melihat adegan ini, Ji Lianjun sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Ji Cheng juga bernapas dengan cepat dan wajahnya penuh kegembiraan. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku secepatnya. Ji Lianjun meraih bahu Ji Meiyan dengan penuh semangat, ingin tahu apa yang terjadi. Li Meiyan tersipu, beraninya dia mengatakannya, dia tidak bisa memberitahunya tentang tidur dengan Chen Ping di depan semua orang. Nak, di mana Tuan Qin? Saat ini, Ji Lianying juga datang bersama orang-orang, serta orang-orang dari Istana Juman. Melihat ayah mereka datang, Li Yue dan Li Meizhen bergegas maju, ingin menarik Ji Lianying ke samping untuk berbicara. Namun, Ji Lianying membuang mereka berdua dengan tidak senang dan berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja di sini, Istana Tuan Qin, tidak. Di mana Tuan Qin? Mengapa Anda tidak melihatnya? Kata-kata Ji Lianying membuat Ji Yue dan Ji Meizhen menundukkan kepala, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Melihat penampilan mereka berdua, Ji Lianying tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Menghadapi raungan Qin Hetian, Ji Yue hanya bisa berkata dengan hati-hati, Qin, Tuan Qin, dia sudah mati. Ketika Qin Hetian melihat ini, dia mengerutkan kening dan berkata, di mana anakku? Di mana anakku? Kata-kata Ji Yue menghantam kepala Qin Hetian seperti sambaran petir. Bahkan Ji Lianying pun terkejut saat itu juga. Dia tidak menyangka Qin Jing akan mati. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tuan Muda Qin menyadari asal-usulnya. Dia menyerap aura asal-usulnya, tetapi dia menyerap terlalu banyak. Ji Lianying bertanya dengan cemas. Tubuhnya tidak tahan dan dia meledak dan mati. Petik 2. Kata Ji Meizhen. Ketika Li Lianying mendengar itu, tubuhnya meledak dan mati. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Omong kosong, bagaimana kakak tertuaku bisa meledak dan mati? Pasti ada yang membunuhnya. Apakah itu Chen Ping? Apakah dia membunuh kakak laki-lakiku yang tertua? Qin Jingyun meraung dengan marah. Ya, anakku tidak mungkin mati karena ledakan, pasti ada yang melukainya di dalam. Katakan padaku, apakah ada yang menyakiti anakku? Wajah Qin Hetian dipenuhi dengan keganasan, dan matanya menjadi merah. Kalian berdua, cepat beritahu aku, apakah Tuan Qin dibunuh oleh mereka? Ji Lianying menunjuk ke arah Chen Ping dan yang lainnya dan berkata, tidak peduli bagaimana Qin Jingyu meninggal, Ji Lianying harus menyerahkan tanggung jawab pada Chen Ping dan yang lainnya. Karena hanya dengan cara ini, Qin He akan bekerja sama dengannya untuk mengincar Ji Lianjun. Ji Yue ingin menjelaskan, tapi ditampar keras oleh Ji Lianying. Kamu bajingan, aku memintamu untuk menjaga Tuan Qin dengan baik, tetapi kamu membiarkan dia dibunuh dan kamu tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Setelah Ji Lianying menamparkan Ji Yue, dia melihat ke arah Qin Hetian dan berkata, Tuan Istana Qin, mereka pasti telah menyakiti putramu. Sekarang kedua keluarga kita telah bergabung, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Qin Hetian memelototi Chen Ping dan yang lainnya, dia tidak percaya putranya meledakkan dirinya sendiri. Saya ingin mereka membayar dengan darah. Qin Hetian dipenuhi amarah, dan aura teror di tubuhnya terus menyebar di udara. Merasakan aura menakutkan Qin Hetian, semua orang mengerutkan kening. Terutama Ji Lianjun, dia tahu pertempuran sengit akan segera dimulai. Ji Cheng, jangan lupa jelaskan urusanmu. Ji Lianjun berkata pada Ji Cheng. Ji Cheng mengangguk, dengan ketidakberdayaan di matanya. Jika kamu berani membunuh anakku, aku akan membuatmu. Qin Hetian meraung marah, tubuhnya hanya bergetar sedikit, dan dia tiba di depan Chen Ping dan yang lainnya. Ketika Ji Lianying melihat ini, dia segera mengikutinya bersama orang-orangnya. Apa yang akan kamu lakukan? Ji Lianjun berkata dengan marah. Saudaraku, Tuan Tai dibunuh di tanah leluhur. Dia atas perintah kepala keluarga Anda,
Tetapi orang luar ini diam-diam memasuki tanah leluhur tanpa perintah kepala keluarga dan membunuh Tuan Qin. Apakah Anda ingin menyerahkan mereka sekarang? Ji Lianying bertanya pada Ji Lianying. Paman kedua, tolong jangan memfitnah orang lain. Qin Jingyu meledakkan dirinya dan mati. Tanyakan pada anak-anakmu. Mereka juga melihatnya. Ji Meiyan berkata pada Ji Lianying. Tidak perlu bertanya, dia dibunuh. Ji Lianying hanya berusaha mencari alasan. Adapun situasi sebenarnya, apa itu? Tidak masalah sama sekali. Ayah, jangan bingung, Tuan Qin meledakkan dirinya dan mati. Ji Meizhen berteriak, apa yang kamu bicarakan? Li Lianying segera memelototi Ji Meizhen. Ayah, Tuan Qin baru saja meledakkan dirinya sendiri. Tidak masalah jika dia mengikuti orang lain. Berhentilah main-main. Li Yue melangkah maju dan menarik Ji Lianying ke samping dengan seluruh kekuatannya. Jika Ji Lianying tidak dapat dihentikan saat ini, maka garis keturunan mereka akan benar-benar hilang. Apakah kalian berdua salah minum obat hari ini? Wajah Ji Lianying penuh rasa tidak percaya, dia tidak mengerti mengapa anak-anaknya tiba-tiba berhenti berbicara mewakilinya. Tanda seru, ayah, jangan keras kepala. Taizu telah berbicara dan memintamu pergi ke tempat leluhur untuk menemaninya. Taizu mengetahui segalanya tentang kami dengan jelas. Ji berkata dengan cemas. Omong kosong, Taizu tidak bisa meninggalkan aula leluhur sepanjang tahun. Bagaimana dia bisa tahu? Kamu pasti berbohong padaku. Ji Lianying tidak percaya sama sekali, bagaimana Taizu bisa tahu apa yang terjadi di luar. Tapi saat Ji Lianying selesai berbicara, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar seperti datang dari cakrawala. Dasar binatang tidak berbakti, kenapa kamu tidak segera keluar dari sini? Suara Taizu terdengar perlahan dari aula leluhur. Mendengar suara ini, semua anak keluarga Ji tercengang, dan Ji Lianjun segera berlutut di tanah. Anak-anak lain dari keluarga Ji juga berlutut dan beribadah. Karena selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya mereka mendengar suara Taizu di luar tanah leluhur mereka. Mata Ji Lianying melebar karena ketakutan dan ketidakpercayaan di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pikirannya akan membuat Taizu khawatir. Ayah, jika ayah tidak segera memasuki tanah leluhur, jika Taizu marah, semua orang di garis keturunan kita akan dikutuk. Ji Yue mengingatkan Ji Lianying dari samping. Ji Lianying terlihat lesu, dan akhirnya berdiri perlahan dan berjalan menuju tanah leluhur. Tuan Jr. Ketika Qin Hetian melihat ini, dia segera berteriak. Dia datang ke sini untuk Ji Lianying. Jika Ji Lianying tidak memberontak, maka ketika dia datang ke Ji, orang-orang yang dia bawa tidak akan mampu mengalahkan keluarga Ji. Apa gunanya rumah? Ji Lianying sepertinya tidak mendengar apapun, dan akhirnya menghilang ke tanah leluhur. Adapun hukuman apa yang akan diterimanya, tidak ada yang tahu. Ji Yue dan Ji Meizhen menyaksikan ayah mereka berjalan ke tanah leluhur. Meski enggan menyerah, mereka tidak punya pilihan selain mengabaikan keselamatan keluarga Ji dan berkolusi dengan pihak luar untuk merebut posisi kepala keluarga Ji. Setelah Ji Lianying menduduki peringkat pertama, Ji Yue dan Ji Meizhen segera membawa anak-anaknya ke Ji Lianying. Di depan tentara, Ji Yue dan Ji Meizhen sama-sama berlutut di depan Ji Lianjun. Paman, kami sangat terobsesi sehingga kami mengikuti ayah kami dan melakukan banyak hal yang menyakiti keluarga Ji. Mohon maafkan saya, Paman. Kejahatan. Petik 2. Ji Yue dan Ji Meizhen berlutut di tanah dengan tulus dan terus bersujud. Saat ini, mereka pasti mengakui kesalahannya dengan tulus. Tidak ada lagi tanda-tanda pemberontakan. Bahkan Taizu telah berbicara, beraninya mereka berpikir sedikit pun. Terlebih lagi, kini Li Meiyan telah membuka ruang asal dan menyadari asal-muasal nenek moyang keluarga Li, garis keturunan mereka semakin tidak berdaya untuk merebut posisi kepala keluarga. Bangunlah, ketahui jalan pulang, kenali kesalahanmu dan perbaiki. Ji Lianjun tidak mempermalukan kakak dan adiknya. Lagi pula, Ji Lianjun tidak ingin melihat anak-anak keluarga Ji saling membunuh.
Qin Hetian di samping melihat pemandangan di depannya, dan paru-parunya hampir meledak. Dia melakukan perjalanan ribuan mil untuk membawa orang ke sini, tetapi sekarang dia tidak memperoleh apapun, dan salah satu putranya telah meninggal. Tuan Istana Qin, karena putramu meninggal karena penghancuran diri, menurutku kamu tidak perlu lagi tinggal di keluarga Jiku, kan? Tanda tanya petik 2. Li Lianjun memandang Qin Xiantian dan bertanya. Wajah Qin Hetian penuh ketidakpuasan, tapi dia tidak bisa marah. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Ji. Jika terjadi perkelahian, tidak ada satupun dari mereka dari Istana Juman yang bisa pergi. Tanda seru. Qin Hetian mengertakkan gigi, lalu melambaikan tangannya dan membawa orang-orang pergi. Ayah, kenapa ayah membiarkan dia pergi? Ayah harus memberi mereka pelajaran. Ketika Ji Meiling melihat ayahnya membiarkan orang-orang dari Istana Juman pergi, dia sedikit tidak puas. Lebih baik membubarkan musuh daripada membuat musuh, dan tidak ada gunanya kita memprovokasi mereka. Kali ini keluarga Ji kami tidak saling membunuh, itu sudah diberkati oleh Tuhan. Katakan padaku, apa yang terjadi di tanah leluhurmu? Kenapa adikmu tiba-tiba membuka buku ini? Ruang sumber, sudahkah Anda menyadari asal-usulnya? Ji Lianjun sangat ingin tahu bagaimana Ji Meiyan melakukannya. Ayah, mari kita bicarakan hal ini saat kita kembali. Li Meiling tahu bahwa berbicara tentang Li Meiyan di depan banyak orang pasti akan membuat Li Meiyan malu, jadi mari kita bicara tentang bersiap untuk kembali. Oke, ayo kembali. Li Lianjun mengangguk. Ketika dia kembali ke rumahnya, Li Meiling menceritakan semuanya pada Ji Lianjun. Ketika Ji Lianjun mendengar bahwa kombinasi Ji Meiyan dan Chen Ping membuat bakat dan garis keturunan Ji Meiyan berbeda dari orang biasa, dia sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping ternyata berasal dari garis keturunan tertinggi, dan wanita bisa berubah setelah berhubungan seks dengan Chen Ping. Ubah bakat dan garis keturunan. Ini sungguh keterlaluan. Saat ini, mata Ji Lianjun yang menatap Xiang Ping menjadi sedikit istimewa. Hal ini membuat Chen Ping merasa sedikit takut. Tuan Ji, aku sedikit lelah. Aku akan istirahat dulu. Chen Ping segera bangun dan ingin pergi. Tuan Chen, mohon tetap di sini. Saya masih ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan Chen. Ji Lianjun buru-buru menghentikan Chen Ping, lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan semua orang pergi. Setelah semua orang pergi, Ji Lianjun menatap Chen Ping dengan mata berbinar, seolah sedang melihat harta karun. Chen Ping merinding melihatnya. Mungkinkah Ji Lianjun mendengar bahwa tidur dengannya dapat meningkatkan bakat dan garis keturunannya, jadi dia juga berpikir. Memikirkan hal ini, Chen Ping hampir muntah. Tuan Li, katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Chen Ping bertanya, menahan keinginan untuk muntah. Tuan Chen, saya memiliki permintaan yang tidak baik, dan saya sedikit malu untuk mengatakannya. Ji Lianjun tampak sedikit gugup. Ketika Chen Ping melihatnya, bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri, dan dia segera berkata, karena aku malu mengatakannya, aku akan pergi. Chen Ping ingin pergi, tetapi dihentikan oleh Ji Lianjun. Tuan Chen, seperti kata pepatah, pahlawan mengingat keindahan. Lihat, ada banyak gadis di keluarga Ji kita. Saya berharap Tuan Chen dapat memilih beberapa dari mereka dan kemudian menggabungkannya dengan mereka. Tentu saja, tidak peduli dari segi bentuk tubuh atau penampilan, saya akan memilih yang disukai Tuan Chen, dan semuanya sempurna. Tuan Chen, mohon tinggallah di rumah Ji saya lebih lama lagi agar saya dapat menjamu Tuan Chen. Kata Li Lianjun. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tercengang. Jika pria lain mendengar permintaan ini, mereka mungkin akan melompat kegirangan. Tapi wajah Chen Ping meringis, dia ingin mengurungnya dan membesarkannya sebagai babi peternakan. Chen Ping memandangi tatapan Ji Lianjun dan tidak berani menolak saat itu juga, dia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, Tuan Li, izinkan saya istirahat dulu dan memikirkannya. Oke. Ya.
Tentu saja Tuan Chen harus istirahat yang cukup agar memiliki tenaga. Ji Lianjun melihat penampilan Chen Ping, dia mungkin dalam masalah, jadi dia berkata dengan gembira. Chen Ping keluar dari rumah Ji Lianjun, dan tanpa sadar dia berkeringat di sekujur tubuhnya. Dia merasa akan pergi, jadi dia pergi dengan tenang di malam hari. Jika dia benar-benar memeliharanya seperti babi peternakan, bahkan jika Chen Ping kuat, cepat atau lambat dia akan gagal. Jadilah manusia.